Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Masih di curhat bersama Dr. Jodoh. Bersama saya Setia Furqan Khalid. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa mendengarkan curhat dari salah seorang sahabat kita yang mungkin ini juga adalah curahan hati Anda yang diwakili. Maka mari kita simak bersama curahan hati dari sahabat kita yang mudah-mudahan bermanfaat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Furqan, saya ingin curhat. Apakah ada hubungannya dengan perbuatan black magic dengan jodoh? Wow, black magic. Ilmu hitam ya. Ada beberapa yang bilang, hati-hati, takutnya kamu diguna-guna orang biar susah dapat jodoh. Awalnya aku cuek dengan hal tersebut, karena aku percaya jodoh sudah diatur sama Allah. Tinggal kita yang memantaskannya. Namun akhir-akhir ini, saya sedikit kepikiran, apakah itu benar? Mengingat usia saya yang sudah 27 tahun dan belum menikah. Beberapa kali saya sudah tepis hal itu dengan lebih mendekatkan diri pada Allah, serta menjalankan sholat dan berdoa. Itu permasalahan pertama. Permasalahan kedua, dilema apakah akan terus bekerja atau tidak setelah menikah, atau setelah memiliki anak. Karena saya adalah tulang punggung keluarga setelah bapak saya meninggal. Di sisi lain saya ingin mengajarkan anak saya serta mendidik bersama suami tanpa pengasuh atau dititipkan ke orang tua. Bagaimana ya solusinya? Mohon maaf jika curhatnya kepanjangan. Enggak panjang kok ya. Terima kasih kepada sahabat yang sudah mencurahkan hatinya tentang black magic ya, yang pertama ya. Sahabat sekalian, memang ada yang namanya sihir. Ada yang namanya guna-guna. Tapi jangan selalu dikaitkan dengan hal yang seperti itu. Sakit, oh aku diguna-guna. Karir seret, wah jangan-jangan ada yang iri sama aku. Sampai mungkin jodoh juga begitu. Ada orang yang merasa jangan-jangan jodohnya terhalang karena ada orang yang dengki atau ada orang yang pernah tersakiti. Kalau ngomongin kemungkinan, ya tentu saja ada kemungkinan itu. Tapi alangkah baiknya kalau kita tidak selalu mengaitkan setiap masalah dengan hal yang seperti itu. Satu hal yang penting sahabat sekalian, bahwa apa yang kita percayai itulah yang terjadi. Boleh jadi sebenarnya tidak ada yang namanya guna-guna itu untuk Anda. Tapi semakin Anda ketakutan, semakin Anda memikirkan, berarti Anda percaya. Dan kalau Anda lanjutkan dengan bertanya pada yang orang pintar misalnya, disitulah akhirnya jin masuk, menyelesaikan masalah dengan masalah. Ini yang bahaya. Maka sudah sepantasnya kalau kita sebagai orang yang beriman, jauhi kemusyrikan. Justru ini adalah momen di mana Anda harus semakin dekat dengan Tuhan Anda. Saya sarankan Anda bisa baca zikir pagi dan petang, karena setiap zikir pagi dibacakan, dia akan menjaga kita sampai besok hari. Dan ketika petang, begitu pun. Zikir pagi dan petang ini menjaga kita. Bahkan disunahkan juga untuk setiap mau tidur, wudu dulu, baca dulu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbinas, qul a'udzu falaq, ayat kursi. Ini juga menjadi penjaga kita.
So kalau kita sudah benar-benar menguatkan itu semua, maka jangan takut. Ada Allah sebagai penjaga kita. Yang penting adalah positive thinking. Kalau Anda usia sudah 27 tahun lalu belum dapat jodohnya, coba dievaluasi. Jangan-jangan niat kita masih belum lurus untuk menikah. Jangan-jangan masih ada masalah dengan orang tua yang harus diselesaikan. Jangan-jangan kita masih belum move on sama mantan kita. Atau jangan-jangan ini sesuai pertanyaan yang kedua. Anda tidak menikah karena Anda merasa diri Anda adalah tulang punggung keluarga, dan itu menjadi ketakutan dan akhirnya jadi anti magnet jodoh. Setiap Anda ketemu sama seorang laki-laki, bisa jadi yang ada di pikiran dan hati Anda adalah, bisakah aku tetap bekerja setelah menikah? Karena aku adalah tulang punggung keluarga. Di pertanyaan kedua, Anda dilema. Apakah terus bekerja atau berhenti bekerja setelah menikah? Padahal Anda ingin mendidik, membesarkan anak Anda tanpa kehadiran pembantu atau juga mertua Anda atau orang tua Anda. Artinya apa? Di situ ada pertentangan. Kalau di NLP ada masalah di belief system Anda. Ada masalah di identity Anda. Di satu sisi Anda ingin ideal, tapi di satu sisi Anda realistis. Bahwa Anda adalah tulang punggung keluarga, Anda harus bisa membantu adik Anda, orang tua Anda mungkin. Sama sekali ya. Banyak sekali yang punya masalah yang sama seperti ini. Takut menikah cuman gara-gara nanti gak bisa membantu orang tua atau adik. Kalau kita menarik ketakutan itu, maka yang terjadi adalah kejadian. Ketakutan itu akan terjadi. Kenapa? Karena kita yang menarik itu. Akhirnya Anda menikah dengan seorang laki-laki yang gak peka. Akhirnya juga Anda harus tetap bekerja. Akhirnya Anda harus memutuskan memilih suami atau memilih keluarga karena harus menjadi tulang punggung keluarga. Kenapa tidak Anda mengubah mindsetnya, Anda mengubah ketakutan itu menjadi keberanian? Coba masukkan, tanamkan dalam jiwa Anda. Aku yakin. Aku akan mendapatkan seorang jodoh yang peka. Seorang jodoh yang siap bertanggung jawab. Yang menikahiku bukan cuma diriku, tapi siap juga menerima keluargaku. Siap membantu orang tuaku. Kalau ini yang ada dalam mindset Anda, maka yang terjadi adalah laki-laki itu Allah akan mudahkan hadir dalam hidupmu. Ketika kau percaya, maka itu bisa terjadi. Tapi kalau kau tidak percaya, maka kemungkinan itu tidak akan ada. So, siapapun Anda, ingat kita bukan Tuhan. Kita bukan Tuhan. Tugas kita adalah berbuat baik pada kedua orang tua kita semampu kita. Tapi bukan untuk mengcover semuanya. Ketika Anda punya niat baik untuk bisa membantu, mulia. Tapi kalau itu menghalangi Anda untuk beribadah, salah satunya menikah, maka itu yang salah. Karena ingat, yang memberi rizki itu Allah. Kita cuma jalan dari Allah. Bisa jadi setelah menikah, jalannya dari suami Anda. Bisa jadi dari manapun juga. Yang penting, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tak diduga-duga. Luruskan niatmu,
Sempurnakan ikhtiar. Terimalah jodoh terbaik dari Allah. Saya Setia Furqan Holid. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo buat teman-teman semua yang udah menonton tayangannya ini dan mendapatkan manfaat juga inspirasi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Insya Allah membuat kita semakin semangat untuk bisa memberi inspirasi lagi.